وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Taib, kita menuju ke fasal berikutnya yaitu tentang salat subuh, salat fajar. Fadhal. Assalamualaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun thumma al-fajr wa awwal waqtiha idza tala'a al-fajr ath-thani bighairi khilaf wa huwa al-bayad alladhi yabdu min qibal al-mashriqi mu'taridan la dhulmata ba'dah wa akhiruhu idza tala'at asy-syams lima rawa Buraidatu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara Bilalan fa aqama al-fajra hina tala'a al-fajr. فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم وفي حديث ابن عباس في حديث جبريل مثله. Taib. Kemudian salat subuh yang disebut juga salat fajar di waktu fajar kedua. Wa awwalu waqtiha idza tala'a al-fajr tsani. Awal waktu salat subuh adalah ketika muncul fajar kedua. Tanpa khilaf di antara ulama, ini sepakat di antara ulama. Wa huwa al-bayad alladhi yabdu min qibal al-masyriq mu'taridan la dhulmata ba'dah. Ini adalah bayad, yaitu semacam cahaya putih gitu yang muncul di arah timur yang membentang. Ya, tidak ada kegelapan setelahnya. Tapi ini kan hanya dilihat oleh orang-orang di tempat tertentu. Ya, kalau di kita seperti ini ya udah ikut dengan timer dan ikutin keumuman kaum muslimin aja. Wa akhiruhu idza tala'atis syams. Akhir waktu subuh adalah sekarang. Jam 5.50. Ini sudah mulai muncul matahari. Ini tulu'us syams sekarang nih. Kalau di timer sunrise, ya 5.50. Ini sekarang ini akhir waktu subuh. Maka kalau antum salat sekarang subuh tidak sah salatnya kecuali sebagai salat qadha di luar waktunya, di luar waktu subuh. Ya, sudah lewat ini waktu subuh, udah 5.50. Ini yang disebut apa? Tulu'us syams. Tulu'us syams, munculnya matahari, itu berbeda dengan syuruqus syams. Syuruq asy-syams, tulu'us syams ini 5.50 sampai syuruq, yaitu bersinarnya matahari. Bersinar matahari itu jaraknya kisaran 15 menit. Dan 15 menit ini waktu dilarangnya sholat. Sekarang ini waktu dilarangnya sholat. Kalau antum sholat sekarang, sholat apa? Sholat mutlak, maka nggak boleh. Ya, nggak boleh sholat sekarang. Kecuali sholat qadha subuh bagian kelewatan, maka boleh karena sholat qadha. Sholat qadha itu boleh di waktu terlarang, apalagi fardu qadanya. Ya, jadi nanti jam 6:05 itu sudah masuk waktu duha. Waktu duha itu adalah ketika matahari sudah bersinar. Adapun matahari kalau baru muncul, belum bersinar, maka ini belum masuk waktu duha. Sebagian dari netizen atau orang yang qadarullah belum paham agama dengan baik, itu mengatakan atau bertanya, kapan dia di suatu konten di YouTube ya, kapan, jam berapa waktu mulai salat duha? Maka ditentukan olehnya kalau nggak salah jam 7.30. Itu awal waktu duha. Ini salah. Salah. Awal waktu duha adalah ketika matahari bersinar. Syuruqus syams. Itu awal waktu duha. Sampai bayangan itu tidak terlihat oleh dari matahari. Matahari tepat di atas ini bayangan nggak terlihat, maka itu waktu akhir waktu duha. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 11:35 atau jam 11:40. Itu semua durasi waktu duha. Nah, awal waktu duha adalah waktu syuruq. Makanya salat syuruq itu termasuk bagian dari salat duha, namun di awal waktu. Ya. Dan kalau kita mengambil pendapat sahihnya hadis tentang keafdalian fadilah salat syuruq, maka itu muqayyad, diikat dengan
keadaan orang yang ada di tempatnya, di masjidnya dari sholat subuh. Maka dia sholat syuruk, maka dia pun dapat fadilah sholat syuruk. Adapun kalau tadi misalnya Pak Aryadi misalnya datang dari masjid lain kemari kajian, kemudian sholat nanti jam 6:05 2 rakaat, maka itu terhitung bukan sholat syuruk yang masuk ke hadis tersebut, melainkan sholat duha. Masuk ke dalam sholat duha di awal waktu. Ya seperti itu. Karena apa? Karena tidak berada di tempat sholatnya sejak subuh. Ya begitu. Dan akhir dari waktu subuh, akhir idza tala'at asy-syams, jika muncul matahari. Hadis riwayat riwayat Buraidah dari Nabi SAW, annahu amara Bilalan fa aqama al-fajr hina tala'a al-fajr. Nabi SAW ketika itu memerintahkan Bilal untuk azan iqamah, maka dia adakan saat subuh ketika fajar itu muncul. Falamma kana al-yawm ats-tsani shalla al-fajr. Ketika hari kedua maka salat subuh fa asfara biha. Ketika itu sudah mulai terang. Belum seterang ini mungkin, tapi sudah mulai terang. Ini hari keduanya. Maka kata Nabi SAW, waktu salatikum ma baina ma ra'aitum. Waktu salat subuh kalian adalah seperti yang kalian telah kalian lihat di kemarin hari, masih gelap di salat subuh itu, awal waktu fajar. Fajar tani maksudnya. Sekarang udah agak terangan, yaitu menuju ke munculnya matahari. Maka inilah nih sekarang waktu akhir. Nabi SAW ketika itu mengakhirkan salat subuh demi mengedukasi dan menginfokan kaum muslimin bahwasanya ini adalah akhir waktu subuh. Ini menunjukkan bahwasanya salat subuh boleh agak diakhirkan oleh kaum muslimin, oleh imam boleh. Tapi itu keputusan kembalikan ke imam, ya. Wal afdalu ta'jiluha, fadhal. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah wal afdalu ta'jiluha lima rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat thumma yansarifna mutalaffi'at bimurutihinna ma ya'rifna minal ghalas. Minal ghalas muttafaqun alaih. Baik, dikatakan di sini wal afdalu ta'jiluha. Yang afdal adalah menyegerakan salat subuh di awal waktunya. Karena riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Rasulullah SAW salat subuh fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Maka juga ikut salat bersamanya, yaitu beberapa perempuan kaum mukminin salat subuh bersama Rasulullah SAW. Thumma yansarifna mutalaffi'atin bimurutihinna ma ya'rifna minal ghalas. Kemudian mereka kaum mukminat ini, perempuan para sahabiyat ini radhiyallahu anhunna, mereka pulang dengan mutalaffi'at bimurutihinna, menutupi diri mereka dengan jubah mereka. Kenapa? Karena ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Mereka yang mutalaffi'at bimurutihinna, karena tidak seorang pun mengenal mereka karena masih gelap. Masih gelap. Ghalas di sini gelap. Adapun isfar itu agak terang. Jadi ada ghalas, ada isfar. Dan di zaman Nabi Rasulullah pernah salat ketika masih ghalas, masih gelap. Gelap gitu loh. Belum ada, kan dulu kan belum ada lampu kayak sekarang. Artinya jemaah kaum mukminat mereka masih belum bisa melihat satu sama lain. Siapa ini fulanah, siapa ini fulan belum kelihatan. Ketutupan juga. Dan ini masih gelap gitu loh. Ibaratnya kayak tadi kita sholat di awal waktu, masih gelap itu. Nah, tapi pernah juga Rasulullah SAW sholat isfar, yaitu ketika apa? Ketika masih sudah mulai udah agak terangan. Makanya dikatakan di sini wa anhu, pendapat kedua. Qala al-muallif wa anhu yura'a halul ma'mumin fa in asfaru fal isfaru afdal lima dzakarna fil isya.
Taib. Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad menunjukkan bahwasannya untuk sholat subuh dikembalikan kepada bagaimana kaum muslimin di situ. Kalau mereka ngumpul di awal waktu itu lebih afdal. Namun fa'in asfaru kalau mereka isfar maksudnya baru terkumpul di entar-entaran agak terangan dikit, fal isfaru afdal. Maka sholat subuh ketika agak terangan itu lebih afdal. Sebagaimana sholat isya. Maka dalam hadis riwayat At-Tirmidzi Nabi SAW dari hadis Rafi' bin Khadij Rasulullah SAW bersabda, asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Kerjakanlah salat subuh saat pagi sedikit terang, karena itu lebih besar pahalanya. Makanya ada pendapat juga di antara ulama, salat subuh ini mirip dengan isya dari segi pengakhiran. Nabi SAW pernah mengakhirkan di sepertiga malam pertama. Karena melihat kondisi jemaah yang memang baru datang nanti-nantian. Begitu juga di salat subuh, Nabi SAW pernah salat ketika salat subuh di isfar, ketika udah agak terangan namun belum keluar waktunya, karena melihat kondisi jemaah yang belum pada datang. Namun sekali lagi, ini di zaman Nabi SAW, ketika lifestyle, gaya hidup dan juga mindset keumuman masyarakat itu berbeda jauh dengan sekarang. Sekarang itu ya tentu nggak bisa kita misal imam di sini juga harus muraat, memperhatikan kondisi dan mindset masyarakat. Jangan karena imam mengatakan karena Nabi SAW asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri, maka ayo kita kerjakan salat subuh saat pagi sedikit terang. Maksudnya agak mungkin jam 5.30 misalnya. 5.30, ayo kita sholat 5.30 sholat subuhnya. Agak terangan tuh, karena Rasulullah juga mengatakan asfiru bil fajr. Sholat subuhlah ketika udah terang. Dan Rasulullah pernah melakukannya, itu sunnah Nabi SAW, ayo kita itu. Kira-kira ada yang ikut gak? Jangankan makmum, imamnya sendiri enggak bakal gitu. Buktinya imam aja tadi udah berangkat ke Libya. Imamnya aja enggak sanggup. Gitu loh. Nah ini menunjukkan ya kita harus muraat, memperhatikan kondisi antropologi kaum muslimin di tempat itu ketika masa isya lah, salat subuh lah, semua salat. Bahkan ibrad yang Rasulullah SAW rekomendasikan, mendinginkan di waktu zuhur, jangan salat zuhur dulu ketika lagi terik panas banget, jangan dulu. Melainkan nanti tunggu agak 1 jam 2 jaman dikit ya supaya lebih nyaman salat zuhurnya. Kira-kira orang bakal enggak, mereka bakal sendiri-sendiri nanti sholat. Aduh, ini masih musim gimana kok aneh sendiri, jam 1:30 baru mulai sholat zuhur gitu kan. Akhirnya mereka pada sholat sendiri berpencar masing-masing. Malah ini lebih buruk mafsadatnya. Ini bukan karena sunnah Nabi itu lebih buruk, bukan. Tetapi kadang-kadang kita itu baru bisa menerapkan sunnah Nabi ketika memang semua masyarakat itu available untuk itu. Ketika masyarakat belum siap atau memang tidak memungkinkan keadaannya, maka kita melihat madaratnya lebih besar atau tidak. Kalau lebih besar, maka kita tinggalkan sunnah ini untuk menggapai madarat yang sifatnya maslahat yang sifatnya lebih besar. Dan dikatakan juga dalam kaidah bahwasanya maslahat untuk umum itu lebih didahulukan dibandingkan maslahat yang sifatnya mikro. Jadi karena maslahat ini terbuka untuk untuk umum, itu lebih didahulukan dibandingkan kita memperjuangkan sesuatu demi maslahat yang sifatnya khusus atau untuk orang tertentu saja. Jadi untuk umum itu lebih didahulukan. Nah, apalagi masalah masjid yang mana masyarakatnya heterogen, kemudian masjidnya juga tanah fasum, yang mana itu juga nanti akan jadi kalau enggak ini rebutan di antara kaum muslimin atau orang-orang warga sekitar atau mudahnya tersulut fitnah, maka itu banyak sekali masalah-masalah maslahat dan madarat yang perlu dipertimbangkan oleh DKM. Dan ini masuk dalam muraat ahwalil mukminin, memperhatikan kondisi kaum mukminin, ya. Gitu. Ya, maka wajar kalau misalnya masjid alhamdulillah sudah mengenal sunnah,
Tapi ada sedikit-sedikit kekurangan, membolehkan acara ini, membolehkan acara itu, yang mana itu tidak sesuai sunnah. Tapi ini demi apa? Demi maslahat yang lebih besar, merangkul kaum muslimin, yang mana apa? Yang kalau misalnya hal-hal itu disumbat, itu akan membuat banyak mafsadat atau maslahat yang lebih umum akan dikecilkan oleh banyak kaum muslimin. Apalagi sebagian kaum muslimin sensitif, ya, dan menunggu-nunggu sebagian orang untuk terjatuh gitu. Maka ini maslahat dan mafsadat ini sangat perlu dipertimbangkan dalam masyarakat yang heterogen. Kalau masyarakatnya sunnah semua, itu alhamdulillah. Cuman antum jangan mengira loh. Ya, kalau ana ditanya, saat antum lebih milih mana? Tinggal di perumahan sunnah atau di perumahan bid'ah? Ana bilang, ana tinggal di perumahan yang sunnah dan bid'ah terserah. Pokoknya yang penting lebih baik ana tinggal di masyarakat yang heterogen daripada yang semuanya full sunnah. Kenapa? Karena lebih nyelekit, lebih nyakitin kalau di antara kaum perumahan yang sunnah semua, lebih nggak enak. Karena ekspektasi kita besar ya. Ini sama-sama sunnah, sama sunnah. Kadang kalau sama sunnah lewat papasan nggak nyapa, itu bapernya kan beda. Nah kalau kita tahu, ini kita misal kita insya Allah ahlu sunnah, terus yang satu ahli bid'ah misalnya atau dukun misalnya, kita papasan, namanya juga udah beda prinsip, ya biarin, dukun biarin aja, mati kubur sendiri gitu kan. Tapi kalau sama-sama sunnah, ya, terus sama-sama sunnah antar tetangga ghibah, itu kan nyelekitnya lebih besar daripada awam yang memang kita tahu, oh maklum lah, yang jahil nggak ngerti, biarin, semoga Allah maafin. Tapi kalau dia kan jenggotnya lebih banyak daripada anak, kok kayak gitu tingkahnya, kan beda. Ya, karena ekspektasi kita lebih besar, maka kecewanya bisa lebih besar gitu. Makanya lebih afdol kita dengan hidup, bukan berarti kita nggak mau semuanya ke sunnah, bukan, tetapi dengan varian heterogen seperti ini kadang kita lebih belajar dibandingkan dengan sesama yang kita udah sama-sama kembali ke sunnah misalnya, ya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Dan itu juga banyak kisah-kisah seperti itu, bukan hanya dalam masalah sholat, masalah sosial pun ketika sama-sama sunnah, gesekannya itu lebih keras dibandingkan kepada orang awam. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Ya ini udah jam 6:04 dan insyaallah kita akan masuk waktu syuruk insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khair jaza atas kehadiran antum semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.